Rema hari ini, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Seringkali manusia datang kepada Tuhan dengan satu harapan besar, agar keadaan hidup berubah. Kita ingin masalah selesai, pintu terbuka, dan keadaan menjadi lebih baik. Namun Tuhan melihat lebih dalam daripada sekadar situasi yang kita hadapi. Dia tahu bahwa perubahan keadaan tanpa perubahan hati hanya akan membawa kita kembali pada masalah yang sama. Karena itu, Tuhan kerap bekerja dari dalam terlebih dahulu. Melalui firman-Nya dalam Yehezkiel 36 ayat 26, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Tuhan mengerti bahwa sumber kehidupan seseorang bukan hanya apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati. Hati yang keras membuat seseorang sulit diajar, sulit ditegur, dan mudah dikuasai oleh kepahitan, kekecewaan, atau kesombongan. Sebaliknya, hati yang baru membuat seseorang peka terhadap suara Tuhan, mudah dibentuk, dan siap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketika hati diubahkan, cara berpikir berubah, cara merespon masalah berubah, bahkan cara kita melihat masa depan juga berubah. Dari hati yang baru inilah, Tuhan mulai menata kembali kehidupan seseorang. Ya, Tuhan tidak sekedar memperbaiki hidup kita dari luar, tetapi membangun fondasi yang baru di dalam diri kita. Karena itu, mari datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi izinkan Dia mengubah hati kita terlebih dahulu. Mintalah agar Tuhan melembutkan hati yang mungkin selama ini menjadi keras karena luka, dosa, atau kekecewaan. Biarlah Roh Kudus membentuk hati yang taat, hati yang peka, dan hati yang mau dipimpin oleh Tuhan. Sebab ketika kita memiliki hati yang baru untuk Tuhan, bukan hanya hidup kita yang berubah, masa depan kita pun sedang dipulihkan oleh tangan-Nya. Apakah ada bagian hati Anda yang masih keras karena luka, kekecewaan, atau dosa yang belum Anda serahkan kepada Tuhan? Bagian manakah itu? Mengapa dibandingkan meminta Tuhan mengubah keadaan, lebih baik Anda mulai sungguh-sungguh mengizinkan Dia mengubah hati Anda? Bagaimana Anda bisa membuka hati dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Ubah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut dan taat kepada kehendak-Mu. Bentuklah hidup kami melalui Roh-Mu, supaya kami semakin peka dan setia mengikuti jalan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tidak hanya ingin mengubah keadaan hidup kita, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita.